Halo, Ibu dan Bapak guru hebat. Senang ya rasanya ketika buku-buku yang dibeli oleh sekolah atau disumbangkan kepada sekolah telah tiba. Peserta didik kita yang mengetahui ada buku-buku baru pasti ingin sekali untuk segera membacanya di sekolah ataupun meminjamnya untuk dibaca di rumah. Apakah Ibu dan Bapak akan memberikan begitu saja kepada peserta didik untuk dibaca atau dipinjam? Tentu saja tidak. Buku-buku yang tiba perlu kita kelola dulu. Setiap buku yang ada di sekolah akan menjadi koleksi milik sekolah. Koleksi tersebut akan digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, tata cara pengelolaan buku perlu disiapkan oleh sekolah agar buku-buku koleksi sekolah bisa dimanfaatkan secara efektif bersama-sama. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita membahas tata kelola buku non-teks pada video ini. Ibu dan Bapak guru, apa yang terjadi jika buku-buku yang datang tidak diinventarisasi? Kita tidak mengetahui berapa banyak koleksi buku kita. Hal yang paling buruk adalah kita tidak tahu kemana buku-buku tersebut berada saat dipinjam. Untuk menghindari ini, setiap buku yang tiba di sekolah perlu dicatat ke dalam daftar induk buku. Biasanya, seorang pustakawan atau staf yang ditugaskan untuk mengelolanya. Daftar induk buku setidaknya mencakup penulisan, tanggal pendaftaran, nomor inventaris yang terdiri dari nomor urut dan nomor induk. Nomor urut 1 berarti judul buku pertama yang diinventaris dan seterusnya. Nomor induknya 0001. Jika judul buku kedua ada 2 eksemplar, maka nomor urutnya adalah 2 dan nomor induknya adalah 0002 sampai 0003. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pengarang, judul buku, penerbit, nomor panggil atau call number. Bagian ini akan dijelaskan lebih detail nanti. Lalu kita lanjutkan dengan jenjang, asal buku, keterangan. Nah, Ibu dan Bapak guru, apa yang selanjutnya dilakukan? Buku-buku yang dimiliki oleh sekolah adalah koleksi milik sekolah. Tanda kepemilikan koleksi dan asal buku sangat penting agar identitas buku mudah dikenali. Biasanya ada 2 stempel yang bisa digunakan, yaitu stempel kepemilikan dan inventaris. Halaman yang distempel adalah halaman awal, tengah, dan akhir. Nah, pustakawan atau petugas perpustakaan bisa memberi stempel tersebut untuk memberi identitas pada setiap buku. Ibu dan Bapak, buku-buku tersebut nanti akan kita pajang di rak buku. Hal ini akan memudahkan peserta didik menemukan buku yang akan dibaca, mendekatkan mereka dengan buku, dan mengundang rasa penasaran mereka. Apa yang perlu kita lakukan sebelum memajang buku? Ibu dan Bapak guru perlu menjenjangkan buku yang belum dijenjangkan dan belum mempunyai stiker penanda jenjang. Setelah diketahui jenjangnya, pajanglah stiker atau penanda yang akan menunjukkan jenjang buku tertentu di ujung kanan bawah buku. Nah, peserta didik akan mudah menemukan buku yang sesuai dengan kemampuan membacanya dari stiker atau penanda jenjang buku tersebut. Sekarang, Ibu dan Bapak guru tinggal menyiapkan label nomor punggung buku. Informasi yang dicantumkan dalam label ini adalah nama perpustakaan sekolah atau taman baca, kemudian nomor panggil buku. Kita mulai untuk buku pertama. Tulis nama perpustakaan sekolah atau taman baca dulu. Kita akan membuat sistem penomoran yang sederhana. Tentukan terlebih dahulu singkatan nama sekolah, misalnya SDN Purwasari 03, bisa disingkat Pur 03. Beri tanda pisah atau strip. Kemudian, anggap buku yang pertama kali didata, kita beri nomor 0001. Jadi, nomor identitas buku pertama adalah Pur 03 strip 0001. Bagaimana dengan buku kedua? Untuk buku kedua adalah Pur 03 strip 0002. Untuk buku ketiga adalah Pur 03 strip 0003 dan seterusnya. Sistem ini lebih bisa diadaptasi oleh sekolah. Semua buku perlu mempunyai identitas sehingga mudah untuk dilacak ketika ada yang meminjam.
Label bisa diketik atau ditulis tangan dalam kertas berukuran 4x7 cm. Tempel label tersebut di punggung buku 2 cm dari bagian bawah buku. Ibu dan Bapak guru hebat, sistem yang kami kenalkan di atas adalah sistem yang sederhana. Kami tetap menyarankan agar pihak sekolah berkoordinasi dengan perpustakaan daerah bagaimana sistem inventarisasi buku dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. Nah, Ibu dan Bapak guru, apakah masih ingat bahwa di bagian belakang buku ada kertas yang ditempel? Bagian tersebut kita kenal dengan kantong kartu buku, dan kartu tanggal pengembalian buku. Kantong kartu buku berfungsi untuk menyimpan kartu buku saat buku tidak dipinjam. Kartu buku adalah kartu yang dibuat pada waktu pengolahan buku, berisi informasi nomor identitas buku, pengarang, dan judul buku. Kartu ini penting karena peserta didik yang akan pinjam buku akan menyerahkan kartu ini beserta kartu anggotanya ke pustakawan atau petugas perpustakaan. Informasi siapa yang meminjam dan kapan harus mengembalikan buku ada di kartu buku ini. Kartu tanggal pengembalian buku berfungsi untuk mengetahui buku sudah dikembalikan atau belum dan kapan buku dikembalikan. Ibu dan Bapak guru hebat, tata kelola buku di awal ketika buku-buku datang membutuhkan kerja keras. Jika dilakukan oleh seorang pustakawan saja atau petugas perpustakaan saja, hal tersebut sangat berat. Di sekolah, Ibu dan Bapak guru bisa mengerjakan tugas ini bersama-sama, misalnya saat menempel stiker jenjang, label buku, membuat lidah buku, kartu buku, dan kantong buku. Hal ini akan menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan atau pojok baca atau taman baca menjadi tanggung jawab bersama. Nah, setelah langkah-langkah di atas telah diselesaikan, apalagi yang akan kita lakukan? Ibu dan Bapak guru tinggal memajang buku. Ini adalah langkah terakhir. Buku-buku sudah siap untuk dibaca dan dipinjam. Selamat mencoba dan semoga berhasil, Ibu dan Bapak guru hebat.